Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang, Bapak Ibu. Baik, dalam pagi ini kita akan menawarkan ya, apakah akan membahas soal yang ada di training online. Udah mengerjakan semua belum ya? Try out. Saya belum kerjakan, Pak. Maaf, belum kerjakan kuisnya. Lagi masih menonton progres videonya, Pak. Hari ini selesaikan. Oh gitu, siap-siap. Iya. Baik. Baik, atau mau langsung kita membahas teknis ujinya nanti besok ya oleh Pak Lutfi. Sepakat, Bu, Pak. Kenapa? Sepakat bahas teknisnya aja. Oh, bahas teknisnya aja gitu ya. Baik, Pak Lutfi gimana Pak? Oke, siap. Siap. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Lutfi sebagai trainer yang akan membahas bagaimana teknis uji kompetensi itu seperti apa sih ya besok. Maka kepada Pak Lutfi saya persilahkan. Terima kasih, Bapak-Bapak yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung, Bu Yaya, Pak Hadi, Pak Kinto. Kita masih nunggu Pak Malik ya dari Banyuwangi. Nah, pada kesempatan kali ini, kemarin saya juga sempat pekan lalu apa nih diskusi dengan LSP, lembaga yang mengadakan proses ujinya. Jadi untuk Bu Yaya, Pak Hadi, Pak Kinto kan dianggapnya bukan orang baru ya, artinya dianggap sebagai individu yang memang sudah berpengalaman dan itu memang terbukti Bapak Ibu memang orang yang sudah berpengalaman di sebagai manajer koperasi simpan pinjam. Nah, untuk itu mekanisme ujinya akan menggunakan portofolio. Portofolio itu adalah bukti kerja bahwa Bapak Ibu memang sudah melaksanakan sejumlah aktivitas-aktivitas yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu adalah individual yang kompeten dan itu memang proses ini adalah proses untuk mendapatkan pengakuan bahwa Bapak Ibu adalah seorang manajer KSP yang kompeten. Nah, eh, kita punya 12 unit kompetensi ya, 12 unit kompetensi. Mungkin Kang Irfan bisa share di share screen yang eh, bukti portofolio yang harus disiapkan untuk para manajer KSP. Nah, ini dia. Ini ya. Bukti portofolio yang harus disiapkan untuk seorang manajer KSP itu adalah pertama eh, untuk unit kompetensi melakukan evaluasi penerapan prinsip-prinsip organisasi dan manajemen koperasi, maka bukti portofolio yang harus ditampilkan itu adalah AD/ART koperasi masing-masing. Ya itu Bapak Ibu nanti kalaupun di share screen-nya kurang jelas nanti Kang Irfan sudah share di grup ini ya, di grup sertifikasi dan RCC ya. Pertama, AD/ART koperasi peserta. Jadi nanti teknisnya, misalnya Bu Yayah dari BMT Darut Tauhid misalnya, file Bu Yayah siapkan file yang isinya anggaran dasar atau anggaran rumah tangga koperasi BMT DT. Bentuknya file ya Bu ya, PDF. Bentuknya filenya PDF, semua bentuknya dalam bentuk PDF. Jadi eh, file ini disiapkan, Ibu mungkin buatkan satu folder bukti bukti portofolio kompetensi, ya. Ini bukti portofolio nomor satu. Pertama, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, koperasi masing-masing dalam bentuk soft file. Lalu yang kedua, melakukan kerjasama antar koperasi dan pihak lain, bukti portofolionya adalah MOU. MOU kerjasama dengan lembaga atau koperasi atau mitra koperasi. Jadi kan misalnya kalau misalnya BMT Pak Hadi ada kerjasama dengan satu lembaga,
maka yang menjadi landasan kerjasama itu biasanya dalam bentuk Memorandum of Understanding. Nah, itu MOU itu, file MOU itu tolong disiapkan sebagai bukti portofolio untuk unit kompetensi kedua, lakukan kerjasama antar koperasi dan pihak lain. Lalu yang ketiga, menyusun rencana strategis. Bukti portofolionya adalah dokumen Renstra masing-masing koperasi, ya. Sama-sama kita ketahui, Renstra atau rencana strategis biasanya disusun oleh sebuah koperasi untuk setiap 3 atau 5 tahun berjalan, ya. Bisa 3 tahun, 5 tahun, bahkan mungkin ada yang mungkin sampai 10 tahun. Renstranya itu 10 tahun. Nah, nanti Renstra ini Bapak Ibu siapkan, kan Renstra itu ada di sisi rencana, ada sisi rencana keuangannya, dari sisi SDM-nya segala macam. Coba pokoknya paket yang terkait dengan rencana strategis masing-masing koperasi itu disusun dalam sebuah file untuk portofolio ketiga. Lalu yang keempat, menilai tingkat kesehatan. Bukti portofolionya adalah hasil pemeriksaan kesehatan dari dinas koperasi setempat, 28, ya, 28. hasil penilaian 28. pemeriksaan kesehatan dari dinas koperasi setempat, atau kan tidak semua dinas koperasi bisa melakukan aktivitas ini, ya, atau bisa juga laporan pengawas manajemen yang biasanya ada dalam laporan RAT. Kan kalau dalam laporan RT kan pasti ada laporan pengawas manajemen, ya, laporan pengawas, ya. Nah, laporan pengawas yang terkait dengan tingkat kesehatan itu dilampirkan dalam bukti portofolio keempat. Nah, lalu Ya, yang kelima, mengelola risiko strategis ini sekalian, ya. Nomor 5, nomor 7, sama mengelola risiko operasional. 5, 7, 8. Bukti portofolionya apa yang bisa kita tampilkan? Nah, Bapak Ibu bisa menampilkan profil resiko dari masing-masing lembaga. Ada profil resiko strategik seperti apa, profil resiko keuangan seperti apa, profil resiko operasional seperti apa. Ya, apa saja informasi yang harus disampaikan dalam sebuah profil resiko, baik operasional, strategik maupun keuangan. Nah, informasi yang terkait dengan profil resiko itu bisa berupa apa tadi namanya, misalnya, eh sebentar. jadi Tesna tetap bisa melampirkan apa yang ada di kita. Nih, nanti kirim ada ART. Yang kedua, Nah, saya sudah sampaikan terkait dengan profil resiko seperti apa, ya. Jadi nanti dibuat identifikasi resiko strategis apa aja, itu ini terkait dengan keuangan, pengukuran resiko, sumber resiko, dampak resiko. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, data ini tolong dibuat dalam bentuk yang sederhana saja. Yang penting Bapak Ibu memahami bahwa profil resiko dari setiap lembaga itu bisa terpetakan dengan baik, ya. Jangan sampai kita selaku manajer koperasi tidak paham apa yang namanya resiko yang ada di sekitar kita. Jadi tadi untuk nomor 5, 7, 8, ya.
5, 7, 8 resiko-resiko strategis, mengelola resiko keuangan, mengelola resiko operasional, itu dibuat profil resikonya. Nanti filenya itu sebagai bukti portofolio untuk nomor 5, nomor 7, nomor 8. Nah, untuk mengelola resiko pembiayaan a- bisa dilampirkan dengan SOP atau SOM pembiayaan. Ya, untuk nomor 6 ditampilkan mengelola resiko pembiayaan dengan bukti SOP atau SOM pembiayaan. Karena bagaimanapun juga kita sama-sama paham pembiayaan itu adalah ibaratnya core bisnis dari sebuah KSP. Jadi dia harus dikelola dengan SOP yang baik, bagaimana prosedur sebuah penyaluran pembiayaan disalurkan dan seterusnya. Itu jadi untuk yang nomor 6 tolong ditampilkan SOP atau SOM pembiayaan. Kemudian yang nomor 9, melaksanakan kebijakan internal. Bukti portofolionya adalah salah satu kebijakan internal di koperasi, yang tidak sama dengan bukti portofolio lainnya. Kebijakan internal seperti apa? Misalnya pengaturan tentang distribusi SHU misalnya seperti itu. Itu bisa ditampilkan salah satunya seperti itu. Lalu misalnya kebijakan internal tentang proses rekrutmen misalnya, itu juga bisa ditampilkan. Tapi tergantung dari apa saja yang sudah ada di lembaga masing-masing, itu saja yang disiapkan. Kemudian nomor 10, mengelola bukti portofolio, mengelola utang. Untuk mengelola utang bisa ditampilkan peraturan khusus SOP atau SOM terkait dengan pengelolaan utang koperasi. Bagaimana koperasi mengelola utang yang diterima dari anggota, itu tolong disiapkan peraturan persus atau SOP SOM yang terkait dengan hal itu. Kemudian menganalisis program kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja, ini tolong dilampirkan eh, program kerja atau laporan analisis yang ada di laporan RAT, ya. Untuk menganalisis program kerja dan rencana anggaran, tolong dilampirkan dari analisis laporan eh, eh, program kerja yang terdapat dalam RAT tahun buku terakhir. Lalu yang ke-12, lalu melakukan upaya-upaya agar hubungan karyawan baik. Bukti portofolio adalah materi terkait kegiatan pembinaan karyawan di lembaga masing-masing. Ya. Jadi ini tolong disiapkan Bapak Ibu yang saya hormati. 12 portofolio, ya. Bahannya dari mana? Tolong diambil dari data di lembaga Bapak Ibu masing-masing saja, ya. Tolong diambil dari catatan di lembaga Bapak Ibu masing-masing saja. Pak, ini misalnya profil resiko Pak itu harus berapa halaman? Ya, buat yang seinformatif mungkin saja. Ya, jadi 2 halaman, 2 halaman. Yang penting dia bisa menggambarkan informasi apa saja yang tadi kriteria secara umum sudah saya sampaikan. Ya. Itu yang harus Bapak Ibu siapkan. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, eh, asesor atau penilai akan menilai Bapak Ibu setelah data tersebut disiapkan untuk diupload. Nanti pokoknya disiapkan saja. Nanti pada saatnya mereka akan minta bukti portofolionya tolong diupload. Nanti maka data-data itu silakan diupload oleh Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini sekali lagi kenapa menggunakan portofolio? Portofolio digunakan untuk asesi atau peserta uji yang pada dasarnya sudah menjalankan aktivitas yang akan diuji ini dan mereka hanya butuh pengakuan. Nanti setelah itu biasanya akan dilakukan pendalaman-pendalaman terkait dengan bukti portofolio dari masing-masing asesi. Saya pikir itu tuh ya. Jadi kata kuncinya Bapak Ibu mengajukan bukti portofolio, kemudian nanti asesor akan mendalami bukti portofolio itu dengan sejumlah pertanyaan, ya, dengan sejumlah pertanyaan yang diharapkan bisa dijawab dengan baik oleh peserta uji, ya. Karena Bapak Ibu adalah praktisi, maka sesungguhnya hal ini dianggap
lebih pada bagaimana untuk mendapatkan pengakuan sebagai seorang manajer yang kompeten. Kira-kira seperti itu. Nah, saya bisa misalnya apa namanya? Ketika ditanya misalnya apa yang misalnya ketika kita menyampaikan eh, bagaimana kita menyusun persiapan kerjasama antar koperasi. Itu contohnya misalnya. Apa yang kita lakukan untuk melakukan kerjasama antar koperasi? Hal-hal tersebut misalnya nanti kita diminta, oh misalnya kita ingin mengajukan kerjasama dengan koperasi, katakanlah koperasi sesama koperasi simpan pinjam misalnya untuk penempatan dana misalnya. Karena misalnya kita melihat ada gap kebutuhan kas kita pada saat tertentu, namun di sisi lain ada lembaga lain yang bisa jadi mereka surplus pada waktu itu. Nah, biasanya dilakukan kerjasama untuk penempatan dana seperti itu misalnya. Nah, langkah-langkah apa saja yang dilakukan? Silakan disampaikan ketika nanti terjadi proses pendalaman. Nah, kan setelah itu biasanya nanti eh, kerjasama itu ada MOU-nya. MOU-nya apa saja poin-poinnya itu disampaikan nanti pada saat didalami oleh asesor. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang proses yang tidak kalah penting misalnya bagaimana ketika proses mengenali anggota, ya, proses know your customer, bagaimana apa yang kita lakukan misalnya untuk mendeteksi bahwa data atau dana yang ditempatkan di anggota kita adalah dana yang bebas dari kegiatan money laundering misalnya. Itu kan bagian dari proses mengenal anggota yang bisa jadi setiap lembaga punya kriteria atau mekanisme tertentu untuk menghindari agar dana yang ditempatkan di koperasi adalah dana yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Maksudnya jangan sampai dana tersebut adalah dana misalnya dana yang masuk kriteria money laundering misalnya, pencucian uang, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian bisa juga nanti kisi-kisi yang lain yang mungkin bisa saya sampaikan adalah terkait dengan kriteria kesehatan, keuangan kesehatan itu apa saja sih yang ada di dalamnya gitu loh. Ya. Misalnya kita secara likuiditas kita bagus, artinya kewajiban jangka pendek kita bisa terpenuhi dengan baik. Kemudian tingkat pembiayaan bermasalah bisa terkontrol, misalnya di bawah 5%. Lalu bagaimana kita melakukan proses apa namanya dual checking ya dalam proses penyaluran pembiayaan sehingga dana yang disalurkan untuk pembiayaan itu adalah benar-benar dana yang disalurkan untuk misalnya sesuatu yang sifatnya produktif kira-kira seperti itu. Mungkin itu ya beberapa kisi-kisi yang perlu saya tekankan. Jadi yang pertama, tolong siapkan file portofolio yang kisi-kisinya sudah saya sampaikan ini dalam bentuk file. Jadi dia bisa jadi dalam bentuk PDF, bisa jadi 2 halaman atau mungkin cuma 1 halaman. Kalau misal pernyataan Renstra kayak gitu kan bisa jadi cuma 1 halaman tuh, atau mungkin lebih kira-kira seperti itu. Kalau ada ART mungkin beberapa halaman. Tolong disiapkan dalam bentuk file ya. Dalam bentuk file misalnya kalau Pak Hadi besok kita misalnya tesnya menggunakan supaya perangkatnya gampang menggunakan satu buah laptop misalnya. Maka di laptop itu dipastikan bahwa file-file terkait portofolio, file-file terkait administrasi yang lainnya ada di perangkat tersebut. Sehingga pada saat harus diupload, kita browsingnya gampang dan untuk uploadnya juga tidak terlalu susah. Jadi itu untuk pada dasarnya untuk memudahkan Bapak Ibu pada saat nanti harus upload data untuk mensupport proses penguji kompetensinya. Mungkin itu dari saya, ada pertanyaan yang lain silakan, mungkin nanti sambil kita bisa berdialog silakan. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan terkait penyiapan file atau apa, silakan. Ada yang masih bingung? Pak, izin tanya Pak.
Silakan Pak Ginto. Ya, untuk berarti sampai dengan kapan batas disiapkan ya Pak? Eh, be- di paling lambat ketika proses uji barang-barangnya sudah ada Pak. Proses ujinya berarti besok gitu ya? Berarti hari ini Iya, udah harus siap gitu. iya. Ini Kalau udah schedule bisa gini nggak Pak Pak ya? Ginto. Gimana Pak Jadi Ginto? nggak keburu. Kalau misalnya nggak keburu hari ini dikumpulkan, disiapkannya, bisa di schedule gitu Pak untuk asesmen Pak. Enggak, kalau asesmen sih nggak bisa. Cuma nanti mungkin saya nggak tahu Hmm, ya hmm, kesepakatan dengan siapa nih, asesor. dengan asesor ya. Iya, Apakah biasanya sih masih ada space? Tapi maksud saya gini Pak Kinto, jangan ya, sampai hmm, jangan sampai hmm, ini kan ada 12 nih, iya. minimal 8, 7 atau 8 barang ini udah siap gitu Pak Kinto. Oh, oke, oke, oke. Jangan sampai ngeblank banget gitu loh Pak. Iya, 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 paham. Makanya aku pikir nggak, Jadi kalaupun misalnya ya mungkin yang 7 atau 8 sekian itu sudah 100% jadinya. Yang lainnya mungkin dalam prosesnya nggak kosong-kosong banget Pak, mungkin baru 20%, 30%. Nanti minta Pak bisa minta tolong waktu nggak kita untuk perbaiki yang ini gitu loh kayak gitu. Kira-kira begitu Pak Kento. oke Pak, berarti saya maksimalin dulu aja ya. Ya maksimalkan aja dulu semuanya. Syukur-syukur sudah jadi semua, jadi nggak jadi beban ya. Ya. Yang tadi itu sih Pak, yang profil risiko 578 itu sih Pak yang perlu dibuat Pak. Oh ya, pakai ChatGPT Eh, mungkin dirapiin datanya sebentar Pak Kinto. Iya, 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 iya. Kepikiran seperti itu sih Pak. Oke Pak Lutfi, ya. makasih Pak. Yang bulan kemarin juga yang dari bus Depok ya Pak, itu Ya. dia pakai itu juga. Jadi masukin data-data di koperasinya di ChatGPT, kemudian perintahnya ya buat profil resiko kayak gitu, resiko strategik, strategi keuangan. Nanti akan langsung muncul gitu. Tinggal dicoplas dan dibuat PDF aja. Ya tentunya pakai ini ya, pakai koperasinya masing-masing ya. Oke Pak Irfan, makasih. Kalau dari Bu Yaya gimana Bu? Ada pertanyaan Bu? Eh, Kalau saya ini menanyakan tentang kerjasama dengan mitra atau lembaga lain ya. Itu yang Hmm. tahun berapa? Misalkan tahun ini atau tahun kemarin belum ada kerjasama sih, belum ada kerjasama dengan mitra. Nah, itu yang tahun berapa yang bisa di ini? Tahun terakhir deh Bu, maksud saya gini, eh, kerjasama terakhir yang pernah dilaksanakan dengan siapa itu aja Bu, saya pikir Pak. Oh, nggak harus ini ya. Yang penting dokumennya ada bahwa membuktikan bahwa koperasi Ibu pernah bekerja sama dengan koperasi lain gitu loh Bu. Atau Hmm, lembaga lain, nggak harus koperasi ya, ya. kerjasama dengan lembaga lain ya bahasanya. Ya, berarti baik simpanan ya Pak. Misalkan kita kerjasama lembaga itu menyimpan dana di kita gitu ya Pak ya. Seperti Bisa, itu. Siap. Nuhun Pak. Ya. sama-sama Ibu ya. Pak Hadi, ada pertanyaan Pak Hadi? Atau jasa aplikasi gitu Bu. Ada MOU kayak USI atau semacamnya gitu sistem di koperasinya. Mohon maaf Pak, izin tanya ini yang saya belum paham itu untuk mengelola risiko strategi, mengelola risiko keuangan itu Pak, yang belum saya pahami. Mm-mm. Itu nanti yang disajikan seperti apa gitu maksudnya Pak? Yang disajikan tuh profil resiko Pak. Profil resiko itu menampilkan bagaimana kondisi kita saat ini dan apa yang harus kita lakukan. Misalnya profil resiko dari sisi keuangan misalnya Pak ya. Pendanaan kita saat ini misalnya bersumber dari mana, lalu disalurkan kemana, terus resikonya kan misalnya resiko kalau di pembiayaan itu adalah kemacetan ya Pak. Tingkat risiko kemacetan kita seperti apa? Nah, itu salah satu antisipasinya seperti apa, bagaimana antisipasi segala macam. Dari situ nanti bisa kita lakukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar profil resiko, potensi resiko keuangan yang mungkin terjadi itu bisa diantisipasi dan tidak menghambat, tidak sampai terjadi menjadi hambatan besar bagi operasional koperasi Bapak. Kira-kira seperti itu Pak Hadi.
Ya Pak, terima kasih. Nanti saya pahami Ya. itu sebentar. Jadi intinya Pak, profil resiko itu, potensi-potensi resiko itu bagaimana kita petakan sedemikian rupa sehingga dia tidak menghambat apa rencana yang sudah kita buat. Artinya bisa jadi juga kita buat eh, strategi antisipasi agar potensi-potensi kondisi yang mengancam baik itu strategik, keuangan maupun operasional itu bisa diantisipasi dengan baik. Intinya, jangan sampai kalau keuangan misalnya, jangan sampai kita menghadapi potensi krisis likuiditas, artinya krisis untuk menghadapi kewajiban jangka pendek. Karena kalau kita menghadapi kondisi likuiditas yang tidak bisa memenuhi kewajiban jangka pendek, itu biasanya akan berdampak memanjang ya, risiko profil lembaga, risiko nama baik dan seterusnya, dan itu jadi ancaman strategis sebenarnya kalau itu tidak diantisipasi dengan baik. Itu yang tadi dimulai dari risiko likuiditas, Pak. Kira-kira seperti itu. Bu Yaya atau Pak Kinto mungkin masih ada yang ditanyakan, silakan Pak, Bu. Kayaknya sih udah enggak sih Pak, lagi mau coba siap-siapin aja sih Pak sekarang. Oke, sip. Bu Yaya, ada pertanyaan Bu Yaya? Cukup Pak, cukup. Insya Cukup Allah. ya? Bisa kan di grup nanya-nanya lagi Pak? Oh, boleh. Sangat bisa. Atau Pak Lutfi nanti digambarkan nanti proses wawancaranya nanya apa gitu. Kira-kira. Jadi intinya begini ya, eh, Bapak Ibu akan ditanyakan sesuatu yang terkait dengan pekerjaan ini, pekerjaan Bapak Ibu sekalian, ya. Misalnya terkait dengan kalau misalnya kita nyusun rencana keuangan ya, analisis keuangan, sorry, eh, tingkat kesehatan keuangan yang dianggap bagus itu seperti apa misalnya? Misalnya kas kita aman, biaya operasional kita aman tertutupi sehingga tidak terjadi operasional kita tidak mengalami yang namanya krisis likuiditas, tapi di sisi lain organisasi kita juga tutup tumbuh, tetap bisa menyalurkan pembiayaan, dan yang terpenting itu adalah kita bisa mengendalikan proses pembiayaan, proses kredit, sehingga dia tetap tumbuh, namun di sisi lain, kalaupun ada kredit macet atau pembiayaan macet, itu bisa diantisipasi dengan prosedur-prosedur yang memadai. Kira-kira seperti itu. Jangan lupa yang simpel masalah jati diri koperasi ya, dari oleh dan untuk anggota, lalu kemudian masalah prinsip-prinsip koperasi yang 7 itu mulai dari kemandirian hingga pendidikan antar koperasi dan kerjasama antar koperasi, jangan lupa ya, karena itu materi dasar ya dalam yang harus dikuasai oleh seorang manajer koperasi. Oke, mungkin seperti itu Kang Irfan. Jadi yang lain nanti yang tadi yang terkait dengan profil strategik segala macam nanti mungkin eh, Kang Irfan mungkin bisa bantu buatkan kisi-kisinya supaya nanti bisa jadi cuan ya. Nanti mungkin Kang Irfan coba praktekkan kalau ChatGPT ngomong seperti apa. Nanti kita buat misalnya koperasi tertentu, koperasi anonim saja dulu. Nanti gimana contoh itu seperti apa. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain lagi, mungkin selamat menyiapkan file-filenya, Bapak Ibu. Nanti sama asesornya akan diobservasi dan akan diverifikasi ya dan ditanyakan terkait portofolionya. Dan saya harap Bapak Ibu bisa percaya diri ya menjawab pertanyaan-pertanyaannya supaya bisa lulus. Mudah-mudahan ya. Untuk nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa langsung di WhatsApp grup ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita tutup saja acara pertemuan pagi ini dengan ucapan hamdalah dan rasa syukur bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Terima Bu kasih Yaya, Pak Pak Hadi, Lutfi, Pak terima kasih Kinto. Pak Irfan. Iya Pak, Semangat. Semangat, Pak. ya, terima kasih Pak. Aduh, Pak. Siap, bismillah. Semangat Bu Yaya, walaupun senior tetap semangat. Siap, semangat, Pak. Lutfi nuhun. Sami-sami Bu Yaya. Ini hasil kuisnya baru Pak Hadi aja nih yang lulus. 85% ya. Minimal 80%. Wah, Pak Hadi mantap.